kalau kayak gitu. Tapi kita coba mulai review mulai dari awal dulu ya, isu amandemen 1945. Ya, Kan yang pertama itu isu kembalinya GBHN kan, Garis Besar Haluan Negara, itu udah kita bahas juga kemarin. Kemudian isu penguatan kewenangan MPR. Yang ketiga, isu masa jabatan presiden ya kan, yang dari 2 periode menuju 3 periode. Kemudian yang ini udah belum? Isu amandemen parsial versus total, isu partisipasi publik, kemudian isu penambahan pasal baru yang bermuatan kepentingan politik. Udah belum? belum, Pak. Belum. Nah, coba tolong dibaca ya. Eh, yang isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, isu amandemen parsial versus total, kontroversinya, terdapat perbedaan pandangan apakah amandemen kelima sebaiknya dilakukan secara terbatas atau parsial atau secara menyeluruh total. Amandemen total dikhawatirkan akan membuka peluang untuk merombak sistem ketatanegaraan secara luas, termasuk kemungkinan penyisipan pasal yang melemahkan demokrasi. Pandangan banyak pakar menyarankan amandemen terbatas dengan batasan yang ketat dan partisipasi publik yang luas, serta tidak membuka kontak Pandora perubahan konstitusi secara menyeluruh. Isu partisipasi publik dan transparansi proses, kontroversinya banyak pakar mengkritik proses pembahasan amandemen yang dianggap kurang transparan dan minim pelibatan masyarakat sipil serta akademisi secara luas. Pandangan amandemen konstitusi harusnya terbuka, inklusif, dan deliberatif, bukan dilakukan secara elis, elistis oleh elit politik tanpa Elitis, konsultasi publik yang elitis, elitis ya. oleh elit politik tanpa konsultasi publik yang memadai. Yang keenam, isu penambahan pasal-pasal baru yang muatan kepentingan politik. Kontroversi dikhawatirkan adanya upaya untuk menyisipkan pasal-pasal yang bersifat transaksional politik atau menguntungkan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan konstitusional rakyat. Pandangan para pakar menyerukan agar amandemen tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek, tetapi benar-benar dilandasi oleh kebutuhan hukum dan kenegaraan yang objektif. Nah, jadi dalam isu amandemen yang keempat adalah isu amandemen parsial versus total. Kalau parsial kan artinya sebagian aja kan, nggak menyeluruh gitu loh. Tapi kalau Bukan total Pak itu Gara. gimana? Wah, ini adik saya Pak, sorry Pak. Oh, iya. Nah, kalau parsial itu hanya sebagian aja gitu. Sebagian bukan menyeluruh gitu. Kalau total ya dari awal sampai akhir itu direview satu persatu bahkan ada revisi gitu loh. Ah, Nah, ini kan ya, kalau total secara total ya repot juga kan kita kita mau ya amandemen betul. jadi sulit gitu loh. Karena ya pasal Undang-Undang Dasar ada puluhan ya kan belum ayat-ayatnya dan itu pun satu ayat itu bisa beberapa kata, beberapa kalimat yang mana itu nggak sederhana gitu loh kalau kita mau revisi semuanya gitu. Dan menurut saya kan nggak semua pasal dalam Undang-Undang Dasar itu bermasalah kan. Ada yang masih Betul, Pak. relevan dan banyak bahkan masih relevan, jadi nggak perlu diubah gitu loh. Yang perlu diubah ya hanya sebatas yang tertentu aja. Misalkan nanti ada isu penambahan KPK dalam Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah itu perlu tuh. Tapi kan nggak perlu semuanya gitu. Ada juga isu tentang DPD, misalkan penguatan DPD, bagaimana caranya, teknisnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah jadi seperti itu. Kemudian
Nah, kalau menurut pandangan banyak pakar, menyarankan amandemen terbatas dengan batasan yang ketat ya, dan partisipasi publik yang luas, serta tidak membuka kotak Pandora perubahan konstitusi secara menyeluruh. Karena kalau dibuka secara menyeluruh itu bisa berbagai macam apa namanya eh, sistem negara itu bisa masuk gitu loh. Dan itu kan yang ditakutkan kan. Meskipun ya sebenarnya menurut saya apapun sistem negara yang dianut di dunia ini ya, selama itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara argumentasi ya nggak masalah kan. Kita debat aja Betul. gitu loh. Kita debat di MPR, misalkan kita debat di FGD, misalkan di mana. Cari eh, sistem yang terbaik untuk Indonesia gitu loh. Karena demokrasi pun juga banyak banyak apa namanya banyak cacatnya kan. Bahkan dicela juga oleh Aristoteles juga Plato yang mana mereka adalah founding fathers-nya demokrasi gitu. Nah, kemudian yang kelima, isu partisipasi publik dan pasti transparansi proses. Nah, memang kontroversinya adalah banyak pakar kritik bahwasanya amandemen ini dianggap kurang transparan gitu dan meminta pelibatan masyarakat sipil serta akademisi yang luas. Ya, ini nggak nggak eh, nggak asing karena banyak kan undang-undang kita itu yang dibuat secara apa namanya tidak transparan gitu. Contohnya apa aja, Mas Ryan? Tahu nggak? Yang tidak transparan, yang main Omnibus asal Law, Pak. Palu, ya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ya kan. Kemudian banyak undang-undang Minerba lah, bahkan Ya, Pak. undang-undang yang lain, misalkan undang-undang revisi TNI misalkan, itu kan Ya, dia tanpa ada partisipasi publik yang luas gitu loh. Bahkan dia itu dilakukan di hotel ya kan, yang mana itu area tertutup, bahkan kita mau masuk pun harus melewati satpam atau tugas keamanan di hotel tersebut gitu kan. Itu kan ya, Pak. nggak publik gitu loh. Padahal kan harusnya kan setiap rapat DPR itu harus bisa disaksikan oleh masyarakat luas gitu. Kita selama ini bisa menyaksikannya melalui siaran YouTube, ya kan, melalui apalagi koran atau media massa dan lain sebagainya. Dari Instagram atau dari media sosial lain, yang lain juga bisa gitu. Tapi kalau dari hotel gimana caranya? Nggak ada kamera. Ini kan tidak transparan gitu loh. Apalagi pembahasan yang tidak begitu rahasia-rahasia banget gitu loh. Memang benar kalau misalkan terkait pertahanan, sebenarnya itu rahasia gitu loh. Kayak contohnya apa? Misalkan terkait dengan sistem pertahanan negara, ya kan? Itu rahasia. Kemudian Ya, kita mau menyerang siapa, misalkan, atau mau ada serangan dan lain sebagainya, atau pembelian senjata dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya terkait dengan pertahanan itu memang rahasia gitu loh. Tidak semua publik harus mengkonsumsinya. Tapi kan kalau misalkan ya dui fungsi lah, apalah itu kan bahkan eh, sebuah hal yang pasti akan diketahui masyarakat karena kan nanti kan akan berlaku di masyarakat gitu loh. Nanti TNI bisa jadi eh, pejabat publik di sektor atau di bidang mana gitu kan. Tapi malah apa namanya eh, pembahasan itu nggak terbuka gitu. Nah ini yang ditakutkan gitu kan. Nah, pandangan ini amandemen konstitusi harusnya terbuka ya kan, inklusif dan deliberatif, bukan dilakukan secara elitis dan elit politik tanpa konsultasi publik yang memadai gitu. Ini paling penting ya. Kalau undang-undang aja bisa diakali, kita harusnya lebih takut lagi karena undang-undang dasar gitu. Karena undang-undang dasar itu dampaknya pasti lebih luas ya kan. Dan juga ya. kalau mau ngubah itu susah gitu loh. Beda sama undang-undang ya kan, cukup DPR aja. Kalau undang-undang dasar ya perlu DPR dengan DPD yang tergabung jadi MPR gitu kan. Jadi sangat sulit. Makanya ini harus diwanti-wanti betul gitu. Kemudian isu penambahan pasal-pasal baru yang bermuatan kepentingan politik. Nah, ini dikhawatirkan ada upaya untuk menyisipkan pasal yang bersifat transaksional ya, atau menguntungkan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan konstitusi masyarakat atau rakyat. Contohnya apa ya tadi?
misalkan presiden 3 periode ya kan. Kira-kira takut nggak pas Brian itu ada pasal 3 periode Takut, atau Pak. presiden seumur hidup gitulah, atau nggak ada batasan periodenya gitu bahkan. Takut kan pasti. Ya meskipun Takut, Pak. secara teori ya kita pasti bisa mengetahuinya ya kan. Pasal sisipan itu sangat sulit lah sebenarnya, apalagi dalam kerangka atau dalam bentuk undang-undang dasar ya, karena ya mau nggak mau kan pasti semua mata tertuju pada undang-undang dasar gitu loh. Kalau kayak undang-undang Minerba, kayak undang-undang apa, yang maksudnya tidak semua masyarakat itu terdampak gitu, ya mungkin masyarakat bisa miss lah atau nggak nggak apa nggak ngeh gitu kan. Tapi kalau undang-undang dasar tuh sebenarnya dia lebih gampang dicari sih gitu, diketahui. Meskipun ya kita tetap takut lah gitu. Kalau misalkan ada partisipasi publik yang tidak disarankan. Kemudian para pakar menyerukan agar amandemen tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek, tapi benar-benar dilandasi oleh kebutuhan hukum dan kenegaraan yang objektif gitu. Nah, ini karena syarat akan kepentingan politik jangka pendek kan, kepentingan jangka politik jangka pendek apa aja? Contohnya, Mas Untuk Brian, kepentingan politik politik jangka jangka pendek, Pak. apa aja itu? Contohnya, Oh, gini, apa namanya? apa contohnya? Kepentingan politik Hmm, jangka pendek. apa namanya? Pak, Program kerja presiden gitu-gitu, Pak. betul. Tapi lebih lebih yang sifatnya itu pragmatis ya. Pragmatis hanya untuk mengambil suara. Contohnya, misalkan presiden 3 periode, ya kan? Kemudian pemilu langsung tidak langsung, kemudian eh, presidensial threshold atau parliamentary threshold, gitulah, ambang batas dan lain sebagainya. Pokoknya kepentingan politik yang sifatnya jangka pendek supaya dia itu kepilih lagi lah, atau bagaimana cara dia mempertahankan kekuasaannya gitu loh. Itu kan hanya jangka pendek, dia nggak mikirin jangka panjangnya gimana gitu loh. 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kalau misalkan Indonesia dengan sistem seperti ini tuh apakah masih bagus atau enggak gitu loh. Dia nggak mikir ke situ kan. Nah, harusnya tuh visinya tuh ke depan gitu loh. Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Apakah mau pakai sistem demokrasi terus, ataukah mau dikombin dengan sistem yang lain, misalkan sistem khilafah atau sistem yang lain? Bisa aja kan, Indonesia sudah karena IQ rata-rata Indonesia itu di bawah 80, sehingga masyarakat Indonesia dianggap tidak tidak apa namanya tidak capable untuk memilih pemimpinnya. Bisa aja kan diganti misalkan dengan sistem apa seperti itu. Atau ya kalaupun mau dengan sistem atau penambahan sistem meritokrasi misalkan. Apa itu meritokrasi? Kemarin apa sudah dijelaskan? Apa, Pak? Apa, Sorry, Pak. apa meritokrasi? Apa coba? Meritokrasi itu kayak eh, dipimpin oleh beberapa kelompok ya. Bukan, kalau meritokrasi itu oligarki ya kan, dipimpin oleh beberapa orang Ini, atau ini kalau berapa orang? kalau meritokrasi kalau Satu meritokrasi orang ya? itu bukan, itu diktator kan, Aduh, meritokrasi. otoritarian. Meritokrasi itu, nah dicatat coba, meritokrasi itu adalah eh, mem- memberikan jabatan kepada orang itu berdasarkan prestasinya, latar belakangnya, gitu loh. Hmm, Ya contohnya, meritokrasi. hmm, salah satu contohnya itu untuk supaya politik kita tuh jadi jauh lebih baik gitu loh. Contohnya apa? Contohnya misalkan orang mau jadi presiden atau apapun lah, itu harus punya standar track record yang baik gitu loh. Bener, Pak. Iya kan? Jangan orang tiba-tiba nggak jelas ya kan,
dia jualan usaha nggak pernah laku tapi tetap kaya, dia tiba-tiba jadi calon misalkan. Kan nggak seperti itu Udah gitu. jadi, Wak. Nah, makanya udah jadi kan. Nah, artinya tuh harus jelas gitu. Apakah dia itu punya prestasi apa, ya kan? Dia pernah nulis buku nggak? Minimal dia pernah nulis buku lah, pernah nulis jurnal dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dia tuh pemimpin gitu loh. Pemimpin itu kan bukan pekerja, ya mohon mohon maaf, bukan pekerja kasar kan, bukan seperti buruh atau Benar. apalah, kuli misalkan. Dia kan levelnya pemikir. Pemikir itu artinya apa? Sering baca dan juga menulis gitu kan. Minimal itu loh. Kalau dia nggak punya Artis. standar itu, gimana gitu loh. Benar, Wak. Harusnya ya dari sisi itu, kemudian punya dia prestasi apa selama ini, apakah dia pernah mengabdi kepada masyarakat, ataukah dia sering jadi pembicara, kemudian aksi nyatanya dia apa, apakah dia pernah membantu masyarakat miskin misalkan, atau eh, dia pernah mengikuti atau berkontribusi besar terhadap acara-acara keagamaan atau acara kebudayaan, terutama pendidikan juga gitu. Belum lagi dari sisi sosial, kesehatan dan lain sebagainya, itu kan harus jadi alat ukur gitu loh, parameter gitu loh. Sehingga apa? Sehingga calonnya tuh benar-benar eh, fix gitu loh, benar-benar baik, sehingga kalaupun kita milih gitu, kita milih yang terbaik dari di antara yang baik gitu. Artinya apa? Semuanya baik nih. Tinggal kita pilih yang terbaik. Kalau sekarang kan enggak. Pilih pilih yang buruk di antara yang terburuk kan. Artinya semuanya buruk tapi cuman kita pilih yang mana nih yang buruknya yang paling mendingan lah seperti itu. Nah, ini kan nggak tepat gitu kan. Yang seharusnya kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, tapi malah mendapatkan pemimpin yang kurang baik gitu loh. Nah, dengan cara apa misalkan? Ya, dengan cara konvensi misalkan seperti dulu ada Partai Demokrat atau partai-partai yang lainnya. Konvensi itu maksudnya adalah misalkan Mas Brian punya partai. Nah, Mas Brian saring tuh kayak Hmm? misalkan dia itu eh, jadi beberapa orang misalkan. Kayak dulu tuh saya ingat tuh Demokrat ya dulu itu menyaring Hmm? beberapa presiden Partai Demokrat dulu. Ada konvensi gitu kan, ada Dahlan Iskan, ada berapa siapa ya, tokoh-tokoh politik gitu. Nah, kemudian disaring, kemudian ditentukan nanti kalau misalkan kita mau pilpres, saya akan mengajukan calon ini gitu loh. Nah, itu bagus itu, bukan berdasarkan dia anaknya siapa ya kan, dia itu keluarganya ketua umum bukan seperti itu gitu, tapi berdasarkan visinya dia, latar belakangnya dia gitu. Dan latar belakangnya juga harus ketat gitu kan, selain tadi track record, ijazahnya juga misalkan jangan sampai ijazahnya palsu atau nggak jelas, atau misalkan Ya, benar, Wak. atau Harus misalkan teman-teman saya takut buat iya. jurnal gara-gara ya, Oh, pakai kenapa jurnal dulu. kenapa emang ijazahnya. Karena kan mereka kan bersanda sih dia bilang, aduh, Oh. kan benernya ada yang udah mikir buat jurnal untuk skripsi, untuk kelulusan. Hmm, Aku skripsi aja dah takut kayak gini nanti. takut dia karena ada itu, ada yang nggak jujur. Nah kan Udah gitu, makanya. karena kan memang ya minimal S2 lah. Orang sekarang kita cari kerja aja S1 S2 belum tentu dapat kerjaan kan. Coba lihat itu Bener, banyak Pak. banyak kerjaan. Saya baca di Instagram atau apa gitu. Nah, sekarang S2 itu banyak yang nganggur dan bahkan ada yang jadi ojol ya kan. Dia jadi ojek online gitu. Padahal S2 dia. Saking susahnya nyari lapangan pekerjaan. Ya emang betul kan, terbukti. Sekarang kita susah nyari lapangan pekerjaan. Susah. Ya buktinya Wapres sekarang dicariin kerjaan sama bapaknya kan, itu kan bukti bahwasanya kerjaan itu susah gitu loh. Banyak warga yang di PHK, ya kan.
orang miskin malah yang disalahin karena dia banyak anak loh. Loh, seharusnya kan yang salah itu karena nggak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, yang layak gitu loh. Bukan salah banyak anaknya kan, ini pemikiran yang salah, gitu. Salah kaprah kan. Jadi seperti itu gitu loh. Harus ada standar misalkan S2 minimal. Jangan kayak DPR sekarang. DPR sekarang udah nggak ada, nggak pakai SKCK ya kan. Kemudian minimal SMA aja gitu. Mungkin banyak kan politisi kita yang cuma SMA tapi bisa jadi DPR RI. Ini kan salah. Harusnya kan minimal S2. Gitu. Orang dia DPR kok level pemikir, seenggaknya harus belajar lah. Masa dia levelnya atau pendidikannya di bawah masyarakat Indonesia pada umumnya, kan nggak etis juga gitu. Jadi seperti itu. Kekuasaan kepentingan jangka pendek itu harus dihindarkan gitu loh. Harus melihat visi Indonesia ke depan 2045, 2075, 2100 dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ya kita bisa menjadi bangsa yang besar, negara yang besar dan bertahan sampai eh, selamanya yang kita mampu lah. Kemudian lanjut. Isu penguatan DPD dan perwakilan daerah kontroversi. Para pakar menilai bahwa posisi DPR dalam sistem ketatanegaraan saat ini masih lemah karena tidak memiliki kewenangan legislasi yang kuat, terutama dalam pengambilan keputusan rancangan undang-undang. Ada dorongan agar DPD mendapat hak legislasi penuh atas setidaknya kekuatan setara dengan DPR dalam hal legislasi yang berkaitan dengan daerah. Pandangan para pakar seperti Denny Indrayana dan Aldi Isra mendukung penguatan DPD agar benar-benar mempresentasikan kepentingan daerah. Namun ada juga kekhawatiran bahwa penguatan DPD tanpa penguatan kualitas SDM-nya bisa menambah beban sistem legislasi tanpa meningkatkan efektivitas. Isu memasukkan KPK dalam Undang-Undang Dasar. Kontroversi setelah revisi UU KPK Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap melemahkan independensi KPK, muncul usulan agar status KPK diperkuat melalui konstitusionalisasi dalam Undang-Undang Dasar. Usulan ini muncul untuk mencegah perubahan Undang-Undang KPK di masa depan yang bisa mengedukasi kewenangannya. Pandangan beberapa pakar hukum seperti Bushiro Mukodas dan Zainal Arifin Mokhtar mendukung ide ini untuk mencerminkan jaminan hukum tertinggi bagi eksistensi dan independensi KPK. Namun, ada juga berpendapat bahwa pengaturan kelembagaan operasional seperti KPK lebih cocok diatur dalam undang-undang biasa, bukan undang-undang dasar. Isu memasukkan Kejaksaan Agung dalam Undang-Undang Dasar kontroversi. Akhirnya Kejaksaan Agung belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan MR atau KY, Komisi Yudisial, ada usulan agar kedudukan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum independen dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar untuk memperkuat posisi dan akuntabilitasnya. Pandangan beberapa akademisi menyatakan bahwa konstitusionalisasi kejaksaan penting agar lembaga ini tidak menjadi alat politik tetapi tetap bekerja independen. Namun beberapa pakar lain berhati-hati terhadap potensi over konstitusionalisasi, yaitu terlalu banyak lembaga dimasukkan undang-undang dasar sehingga menyulitkan fleksibilitas sistem hukum. Kenapa ini, Pak? Mana? Kenapa dianggap menyulitkan fleksibilitas sistem hukumnya? Gimana? Kenapa dianggap menyulitkan Yang mana tuh? fleksibilitas sistem hukumnya ini, Pak? Paling bawah. Nah, itu sebenarnya karena kejaksaan itu kan ya teknisnya ataupun dia itu undang-undangnya itu kan masih dikatakan belum fix lah, belum kita kita itu belum menemukan apa yang terbaik gitu loh, apa yang ideal gitu. Apalagi kita lihat sendiri di lapangan ya kejaksaan kita juga
sama seperti apa bidang hukum lainnya, artinya mereka juga ya beberapa oknum yang menerima suap, gratifikasi, dan lain sebagainya. Nah, ditakutkan memang kalau ditaruh di dalam Undang-Undang Dasar itu menyulitkan perubahannya gitu. Kalau misalkan ada perubahan, ya susah kan Hmm? kita mengubahnya. Harus menggunakan atau mengubah Undang-Undang Dasar dulu. Nah, ini kan ribet gitu loh. Sedangkan kalau dalam undang-undang aja eh, Hmm? lebih mudah gitu untuk direvisi. Nah, itu akan kita bahas lebih detail nanti ya. 7, isu penguatan DPD. Nah, memang DPD ini kan eh, sebenarnya ada atau tidak adanya dia itu nggak ngaruh gitu loh. Nggak penting gitu loh. Artinya apa kalau lembaga seperti ini kan udah lembaga yang tidak penting karena Ya benar, Pak. undang-undang yang bisa diajukan oleh presiden atau DPR, nggak perlu DPD gitu loh. Hmm. DPD pun mau membahas ya kan, mau membahas ataupun ya dia membahas hanya membahas aja, dia bisa mengajukan, dia bisa ikut membahas, tapi dia nggak bisa mengesahkan. Yang mengesahkan tuh DPR gitu. Jadi apa gunanya dia itu? Nggak ada sebenarnya kan. Makanya itu kalau dalam sistem saat ini ya memang sudah benar-benar harus dua, satu di antara dua, antara satu di amandemen atau enggak dibubarkan sekalian gitu. Karena membebani APBN kan. Apa gunanya kita gaji DPD ratusan orang itu, udah gitu dia itu Hmm? pemimpinnya benar-benar susah lagi. Susah banget loh kalau mau jadi DPD, itu lebih gampang jadi DPR RI. DPD itu rata-rata saya lihat kira-kira Hmm? harus harus 1 juta atau ya 800.000 suara lah kalau misalnya di Jawa Barat Bukannya, ya. bukannya tergantung gini, Pak. Kayak, bukannya ada masing-masing, misalnya satu provinsi 4, baru surat terbanyaknya. Ya nggak sih, Pak? Apa harus syarat 100.000 juta? Betul. Tapi maksud saya dari sisi populasi ya, dari sisi populasi kita ambil saja Oh, contoh contoh dari Jawa Barat. Nomor satu itu kan kan setiap setiap provinsi itu kan dia ada 4 kan, hmm. ada 4. Nah, satu provinsi itu nomor satu di Jawa Barat itu Komeng, tahu Komeng nggak? Tahu, 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 tahu. Nah, itu fenomenal itu sampai 4 juta suaranya, bayangin. 4 juta orang milih Komeng. Katanya orang-orang lebih banyak orang milih Komeng, lebih banyak orang yang milih Komeng daripada Ganjar. Jadi kan lucu juga ya. Ya benar, Pak. Karena emang banyak banget yang pilih Komeng itu. Itu nomor satu Komeng, nomor pokoknya yang terakhir itu sekitar 1 jutaan lebih lah. Bayangin, 1,5 juta, 1 jutaan. Itu kalau DPR RI ya. DPR RI itu saya tahu itu di Kota Bekasi ini dia peringkat 3 atau apa, tapi dia tetap masuk DPR RI. Itu Ya. suaranya cuma sekitar 300.000, 200.000. Bayangin coba jauhnya. Mau jadi DPD harus mendapatkan suara 1 juta suara. Tapi kalau DPR RI cuma 300.000 suara, itu udah pasti menang. Udah pasti dapat dapat kursi DPR. Karena 300.000 itu udah banyak banget sebenarnya. Ini gitu. Jadi udah apa namanya, mau masuk lebih susah. Ketika masuk pun nggak ada gunanya. Jadi buat apa gitu kan? Cuman membebani Hmm. APBN aja gitu. Ini bisa buat yang lain uangnya. Nah, ada kontroversinya, ada dorongan agar DPD mendapatkan hak legislasi penuh atau setidaknya kekuatan setara dengan DPR dalam hal legislasi yang berkaitan dengan daerah. Ya meskipun banyak yang mengatakan akan terjadi dualisme dan lain sebagainya, tapi ya seharusnya perlu ditingkatkan lah. Entah kewenangannya apa yang berbeda dengan DPR, nah nanti akan kita pikirkan lagi. Nah, pandangan seperti Prof. Denny ya dan Prof. Saldi Isra mendukung penguatan DPD agar benar-benar merepresentasikan kepentingan daerah. Namun ada juga kekhawatiran bahwa penguatan DPD
tanpa penguatan kualitas SDM-nya bisa mendapatkan sistem legislatif tanpa meningkatkan efektivitas gitu loh. Nah, jadi itu betul. Kalau hanya dikuatkan saja tanpa SDM-nya dibenerin ya kan, itu hanya eh, menambah atau bahkan mengacaukan sistem legislasi kita aja gitu. Ya seharusnya bisa aja misalkan DPD, DPR kan fungsi anggaran ya kan, fungsi anggaran apa gitu. Misalkan Kementerian Keuangan atau Kementerian PUPR katakan menginginkan duit 50 triliun buat bangun IKN misalkan. Oke, dikasih sama Ya, DPR ya kan. Nah, DPD itu bagian yang mengawasinya apa namanya kualitasnya gitu loh. Bener nggak ini dan lain sebagainya sehingga proyek tersebut tuh berjalan dengan lancar gitu loh. Nah, DPR fungsinya hanya anggaran saja ngasih duit, sisanya dari mulai pengawasan. pengawasan dan lain sebagainya itu bisa diberikan kepada DPD gitu. Jadi bagi apa namanya bagi tugas lah gitu. Jadi jangan semuanya itu di DPR semua gitu kan. DPR terlalu powerful, DPD-nya semakin loyo gitu kan. Kemudian isu memasukkan KPK dalam Undang-Undang Dasar. Ini memang kalau kata Prof ini dan apa penggiat anti korupsi memang KPK is dead ya kan udah wafat tuh tahun 2019 Ya, dari tahun 2000 berapa tahun 2002 sampai 2019 karena kenapa ya banyak banget yang direvisi ya kan tadi tes TWK ya kan tes wawasan kebangsaan yang mana terus juga ada dijadikan ASN apa coba kira-kira apa ngaruhnya atau korelasinya KPK, hmm, pegawai KPK jadi ASN dengan pemberantasan korupsi apa apa korelasinya supaya korelasi KPK jadi korelasinya yang satu KPK jadi ASN korelasinya hmm, melemahkan melemahkan pemberantasan korupsi apa korelasinya penjelasan logisnya atau ilmiahnya KPK. apa kira-kira Jadi penjelasannya adalah kalau misalkan KPK itu ASN ya ya, otomatis ya, kan dia geraknya terbatas gitu loh. Apalagi hmm, kan kita tahu KPK itu kan didesain memang untuk sebagai menangani kasus korupsi besar. Kasus korupsi besar kan pasti melibatkan pemerintah, kementerian, ASN. Nah kalau misalkan dia ASN terus dia nyidik atasannya sendiri, gimana oh coba? ya, Kira-kira bisa independen nggak? Ya nggak mungkin, yang pasti dia takut. Ada bosnya misalkan, bosnya diduga korupsi, terus dia mau ngeledah bosnya, lidik bosnya, ya pasti dia takut duluan lah. Karena semuanya ada di tangan bosnya kan, naik pangkat, ya kan, tambahan gaji atau karir dan lain sebagainya gitu. Jadi susah gitu loh mereka untuk independen. Itu memang salah satu bentuk pembunuhan KPK. Belum lagi beberapa beberapa KPK apa anggota KPK yang dianggap radikal ya dalam tanda ya, kutip ya. itu terlalu ekstrim atau terlalu semangat memberantas korupsi itu dipecat. Ya kayak Novel Baswedan dan teman-temannya Ya. itu kan dipecat semua. Padahal ya mereka ini yang paling terdepan gitu loh sampai mereka itu sampai Novel Baswedan juga matanya hilang kan gara-gara pemberantasan korupsi. Itu kan harusnya kan kalau saya jadi pimpinan KPK nggak bakal saya keluarin gitu loh. Karena kita semua kalau kata dosen saya kita semua berhutang mata dengan Novel Baswedan karena dia itu merela namanya memberantas korupsi sampai matanya sendiri cacat gitu kan. Itu kan harusnya diapresiasi bukan malah dipecat. Ya banyak akhirnya banyak yang keluar, banyak yang tidak sejalan lagi dengan KPK dan lain sebagainya. Nah,
apa gunanya KPK dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar gitu loh. Gunanya adalah ya supaya ke depan itu kalau ada perubahan tuh nggak segampang itu gitu loh. Perubahan tuh harus amandemen Undang-Undang Dasar dulu. Kalau dengan perubahan undang-undang aja bisa, ya akan terus seperti ini gitu loh. KPK akan terus dikriminalisasi, ya kan? Adanya perintah untuk penyadapan dan lain sebagainya, ya kan? Padahal sebelumnya nggak perlu. Ini kan juga secara tidak langsung itu mengamputasi kekuasaan KPK. Nah, pandangan beberapa pakar hukum seperti Bushro Mukodas dan Zainal Arifin Mukhtar mendukung ide ini untuk memberikan jaminan hukum tertinggi bagi eksistensi dan independensi KPK. Namun ada juga pendapat bahwa pengaturan kelembagaan operasional seperti KPK lebih cocok diatur dalam undang-undang biasa bukan undang-undang dasar. Kalau saya sih emang cenderung lebih ke undang-undang dasar, cuman ya dibenerin dulu gitu loh. Jangan sampai undang-undangnya sekarang diatur sejelek kayak gini langsung dimasukkan ke undang-undang dasar. Oh, itu lebih makin parah gitu kan. Udah jelek undang-undangnya nggak bisa diamandemen lagi. Nah, itu udah sial dua kali gitu. Harusnya dibenerin dulu, baru nanti ketika sudah betul eh, baru ditaruh di undang-undang dasar atau di konstitusi. Supaya apa? Ya supaya KPK itu nggak bisa dibubarkan seenaknya aja gitu. Kalau kayak polisi, jaksa, itu kan hampir semua negara punya kan, dan itu udah wajib hukumnya, pengadilan dan lain sebagainya. Tapi kalau KPK kan nggak wajib. Itu bisa diletakkan atau apa namanya dijalankan oleh polisi dan juga Puisi. lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut di room selanjutnya ya, Mas Brian. Ya, Pak.